Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Haunting in Connecticut yang dirilis pada tahun 2009. Di dalam film ini bercerita tentang seorang remaja bernama Matt yang menderita penyakit kanker. Setiap minggunya ibu Matt yang bernama Sarah harus mengantar Matt menjalani kemoterapi di rumah sakit yang berjarak cukup jauh dari rumah mereka. Di dalam perjalanan pulang, Matt selalu merasa kesakitan dan dirinya harus menahan rasa sakit itu hingga sampai di rumah. Karena tidak tega melihat Matt menahan rasa sakit, Sarah pun menyewa sebuah rumah besar di dekat rumah sakit agar Matt lebih mudah dalam menjalani pengobatan. Akan tetapi Sarah tidak tahu jika rumah itu memiliki kisah kelam. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah yang sedang diwawancarai. Dalam wawancara itu, Sarah diminta untuk menceritakan kejadian mistis yang dia alami di sebuah rumah tua. Semua ini berawal ketika Sarah harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mengantar anaknya yang bernama Matt untuk menjalani kemoterapi di rumah sakit. Sarah menikah dengan seorang pria bernama Peter dan memiliki dua anak bernama Matt dan juga Billy. Sejak kecil, Matt telah menderita penyakit kanker sehingga ia harus rajin ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Selain itu, Sarah juga mengajak keponakannya yang bernama Mary dan juga Wendy untuk tinggal bersamanya karena orang tua mereka menelantarkan mereka berdua. Suatu hari, Sarah berdiskusi dengan Peter untuk mencari rumah sewaan agar jarak dari rumah ke rumah sakit tidak terlalu jauh. Setiap kali Matt selesai menjalani pengobatan kemoterapi, Sarah sangat tidak tega melihat Matt yang harus menahan rasa sakit. Apalagi perjalanan pulang pergi membutuhkan waktu berjam-jam. Awalnya Peter merasa keberatan jika harus menyewa rumah lagi dikarenakan kondisi keuangan mereka yang sangat-sangat memburuk. Belum lagi mereka harus membayar biaya pengobatan Matt. Setelah berdiskusi panjang, pada akhirnya Peter mengizinkan Sarah untuk mencari rumah sewaan yang jaraknya dekat dengan rumah sakit. Saat sedang berkeliling di sekitar rumah sakit, Sarah bertemu dengan seorang pria yang sedang memasang papan tanda penyewaan rumah. Sarah pun merasa sangat tertarik untuk melihat seisi rumah tersebut. Rumah tua itu terlihat lumayan besar dan tersedia banyak kamar di dalamnya. Akan tetapi, rumah itu sangat kotor dan sama sekali tidak dirawat. Si pemilik rumah memberi penawaran yang menarik, yaitu dengan memberikan gratis biaya sewa 1 bulan jika Sarah mau menyewa rumah itu. Tentu saja penawaran itu sangat menarik mengingat kondisi keuangan keluarga Sarah yang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sarah berniat untuk mendiskusikan hal ini dengan Peter terlebih dahulu. Kemudian, Sarah pun pergi menjemput Matt dari rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Sarah tidak tega melihat Matt menahan rasa sakit. Oleh karena itu, Sarah pun memutuskan untuk menyewa rumah tua tersebut. Kemudian Sarah dan Matt pun menghabiskan malam mereka di rumah tua itu. Di tengah malam, Matt terbangun karena mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Ia pun turun ke ruang bawah tanah untuk mengecek apa yang sebenarnya ada di sana. Saat mengeceknya, Matt melihat sesosok penampakan dari makhluk mengerikan. Dan ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk saja. Keesokan harinya ketika Sarah sedang membersihkan rumah itu, dia menemukan banyak foto orang-orang zaman dulu yang sedang berpose dengan anggota keluarga yang sedang tertidur. Ternyata orang yang sedang tertidur itu adalah orang yang sudah meninggal. Orang-orang di zaman dahulu biasanya akan mengabadikan foto mereka dengan anggota keluarga yang sudah meninggal. Tujuannya adalah agar orang yang telah meninggal itu dapat tetap hidup dalam foto tersebut. Karena Sarah merasa foto-foto itu tidak penting, Sarah pun segera membuangnya. Keesokan harinya, Peter mengajak Billy, Mary, dan juga Wendy untuk pindah ke rumah baru yang Sarah sewa. Mereka pun langsung memilih kamar mereka masing-masing. Matt memilih kamar di ruang bawah tanah, sedangkan yang lainnya memilih kamar di lantai 2. Di kamar Matt terdapat sebuah ruangan misterius, namun ruangan itu sangat sulit untuk dibuka. Di sini Matt mulai merasakan ada hawa dari sosok misterius yang mulai mengganggunya di rumah tersebut. Akan tetapi, dia tidak berani untuk menceritakan hal itu pada ibunya. Di malam harinya, Matt mulai mengalami mimpi buruk lagi. Kali ini, dia bermimpi berada di tubuh seorang bocah laki-laki. Bocah laki-laki itu sedang berada di ruangan yang berada di kamar Matt. Dia melihat seorang pria sedang menuliskan mantra-mantra pada tubuh seorang mayat dan memotong kelopak mata mereka. Kemudian Matt pun terbangun dari mimpi buruknya.
Ketika terbangun, Matt penasaran dengan mimpi yang dia alami tadi. Ia pun mencoba untuk membuka pintu ruangan itu, namun gagang pintu ruangannya tiba-tiba saja menjadi panas dan sontak melukai tangan dari Matt. Semakin lama, Matt semakin sering mengalami gangguan dari makhluk halus di rumah tersebut. Saat terbangun di tengah malam, Matt melihat bahwa pintu ruangan itu tiba-tiba saja terbuka. Ia pun mulai masuk ke dalam kamar itu dan menemukan banyak peralatan medis. Lalu secara tiba-tiba datanglah Billy dan Matt langsung menyuruh Billy untuk berbaring di atas tempat tidur medis. Dengan sangat kasar, Matt langsung memutar-mutar tempat tidur di mana Billy berbaring. Billy pun langsung panik dan meminta Matt untuk berhenti. Ketika memutar kasur itu, Matt mendapatkan penglihatan tentang peti mati yang kosong diisi dengan kantung pasir. Mendengar suara teriakan Billy, Matt pun langsung berhenti. Kemudian Peter pun datang ke ruangan yang ada di kamar Matt. Di sana dia menyadari bahwa rumah itu ternyata adalah rumah duka dan ruangan yang ada di kamar Matt merupakan kamar mayat. Rumah duka adalah sebuah rumah yang digunakan untuk menitipkan mayat sebelum dikuburkan. Mengetahui hal tersebut, Peter langsung marah pada Sarah karena dia tidak mau mencari informasi sejarah dari rumah tua tersebut sebelum menyewanya. Lalu ketika makan malam bersama, Peter menjelaskan pada anak-anak bahwa rumah itu adalah rumah duka. Peter meminta anak-anak untuk tetap tenang dan selalu berdoa agar dilindungi oleh Tuhan. Saat akan berdoa sebelum makan, Matt kembali mendapatkan penglihatan tentang masa lalu orang yang tinggal di rumah tersebut. Matt melihat masa lalu bocah itu, namun dia belum mengerti apa yang dilakukan bocah tersebut di masa lalu. Saat dia tersadar kembali, dia bingung karena anggota keluarga yang lain tidak mendapatkan penglihatan yang sama dengannya. Ketika Matt berada di rumah sakit untuk menjalani pengobatan, Matt berkenalan dengan seorang pendeta yang sedang sakit bernama Nicholas. Dari perbincangan mereka, Matt tahu jika Nicholas juga bisa melihat makhluk halus sama seperti dirinya. Nicholas menjelaskan bahwa dirinya dan Matt bisa melihat makhluk halus karena kondisi tubuh mereka yang lemah. Semakin lemah kondisi seorang manusia, maka makhluk halus akan semakin mudah mengganggu mereka. Lalu Nicholas memberikan kartu namanya pada Matt supaya Matt bisa menghubunginya di lain waktu. Keesokan harinya, Matt mengajak Billy dan Mary untuk bermain peta umpet. Saat akan mencari keberadaan Billy dan Mary, Matt kembali melihat masa lalu dari bocah laki-laki yang sering mengganggunya, di mana bocah itu dikejar oleh seseorang dan dibawa ke ruangan yang ada di kamar Matt. Matt mendengar bahwa bocah itu bernama Jonah. Matt pun terus mengikuti Jonah dan dia pun masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba saja pintu ruangan itu tertutup dan terdapat banyak mayat dengan tubuh penuh mantra mulai mengelilingi Matt. Kemudian Matt pun kembali sadar. Hari demi hari, Matt merasa bahwa gangguan yang dia alami semakin parah. Ia pun memutuskan untuk menghubungi Nicholas karena Matt tidak tahu ingin bercerita ke siapa lagi. Kemudian Nicholas pun menyarankan Matt untuk bertanya langsung tentang apa yang diinginkan makhluk yang ada di rumah itu. Di malam harinya, Matt bertemu lagi dengan makhluk tersebut. Di sini terlihat bahwa makhluk itu memiliki wajah yang penuh dengan luka bakar. Lalu makhluk itu pun memperlihatkan suatu ingatan tentang kebakaran. Akan tetapi Matt masih belum mengerti pesan apa yang ingin disampaikan oleh arwah tersebut. Ketika Sarah, Billy, dan Mary pulang ke rumah, mereka sangat terkejut melihat Matt yang berada di sudut ruangan dengan kondisi jari tangan yang berdarah akibat menggaruk tembok. Karena hal itu, Sarah dan Peter pun segera membawanya ke rumah sakit. Dokter sangat kaget ketika mengetahui perilaku aneh dari Matt. Dokter itu pun berspekulasi bahwa Matt tidak akan hidup lebih lama lagi. Karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk, hubungan Peter dan Sarah pun mulai renggang. Kini, setelah mengetahui kondisi Matt yang semakin memburuk, Peter dan Sarah pun makin bersedih. Keesokan harinya, Billy, Mary, dan Wendy bermain peta umpet di rumah itu. Billy bersembunyi di lift kecil sedangkan Mary bersembunyi di loteng. Sementara mereka bersembunyi, Wendy akan mencari mereka. Ketika Billy sedang bersembunyi, dia diganggu oleh arwah yang sering mengganggu Matt. Ia pun sontak berteriak hingga pada akhirnya Wendy datang menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, Mary berteriak dari arah loteng. Ternyata lantai loteng yang rapuh mendadak rusak ketika Mary berjalan di atasnya. Kemudian Matt, Wendy, dan Billy yang mendengar teriakan Mary langsung ke loteng untuk menyelamatkannya.
Ketika mengangkat kaki Mary dari lubang di lantai loteng, Matt menemukan sebuah berkas rahasia. Berkas itu terdiri dari foto suatu dokumentasi serta sebuah kotak penuh dengan kelopak mata manusia. Di dalam salah satu foto ritual pemanggilan arwah, Matt menemukan seseorang yang mirip dengan bocah yang dia lihat di dalam mimpinya. Setelah itu, Wendy pun memutuskan untuk mencari informasi mengenai pemilik rumah tua itu di sebuah perpustakaan. Dari informasi yang dia dapatkan, rumah duka itu dahulu dimiliki oleh seorang pria bernama Ramsey Eggman. Ramsey tinggal bersama dengan asistennya yang bernama Jonah, dan Jonah ini adalah sosok arwah yang sering muncul di dalam mimpi dari Matt. Selain bekerja sebagai pemilik rumah duka, Ramsey ini juga menjalankan bisnis pemanggilan arwah. Sudah sejak lama Ramsey ini memiliki ketertarikan terhadap dunia mistis. Karena kebetulan Jonah ini memiliki indera keenam, Ramsey pun membuka jasa pemanggilan arwah dan Jonah bertugas sebagai media penghubung antara manusia dengan para arwah. Banyak orang yang sudah datang ke rumah Ramsey untuk meminta tolong berkomunikasi dengan keluarga yang sudah meninggal. Lalu terakhir kali Ramsey melakukan pemanggilan arwah, semua orang termasuk Ramsey yang ikut dalam ritual itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Anehnya, mayat Jonah tidak pernah ditemukan hingga sekarang. 30 tahun kemudian, pemerintah membongkar pemakaman dan menemukan ratusan peti mati kosong di mana keberadaan mayatnya tidak diketahui hingga sekarang. Matt pernah mendapatkan penglihatan tentang peti mati yang diisi karung pasir. Matt dan Wendy menyimpulkan bahwa Ramsey yang telah mencuri mayat-mayat itu. Akan tetapi mereka belum tahu apa motif di balik tindakan Ramsey tersebut. Karena masih merasa bingung, Matt pun meminta Nicholas untuk membantu mereka memecahkan misteri di rumah itu. Setelah melihat barang-barang milik Ramsey, Nicholas berspekulasi bahwa Ramsey telah melakukan praktek sihir kuno. Dia dengan sengaja mencuri mayat-mayat dan menuliskan mantra pada tubuh mayat itu, lalu mengambil kelopak mata dari para mayat. Semua yang dilakukan itu memiliki tujuan tertentu. Tujuannya adalah agar kemampuan Jonah sebagai media pemanggilan arwah menjadi lebih hebat. Setelah melakukan ilmu sihir, Jonah memang menjadi media penghubung yang sangat kuat. Karena ritual sihir yang dilakukan Ramsey, Jonah bisa memanggil arwah yang dia mau dan bisa menyalurkan pikiran arwah itu ke orang yang ingin berkomunikasi dengan arwah tersebut. Dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh Ramsey, rumah itu pun penuh dengan kemarahan dari para arwah. Nicholas berencana untuk menemukan mayat dari arwah yang paling sering mengganggu Matt, yaitu Jonah. Nicholas berharap dengan mengambil mayat Jonah dan menguburkannya dengan layak akan membuat Jonah berhenti mengganggu Matt. Kemudian Nicholas pun mengajak Wendy dan Matt untuk berdoa bersama demi ketenangan arwah-arwah yang ada di rumah itu. Ketika menutup matanya, Matt kembali mendapatkan penglihatan tentang masa lalu dari Jonah. Kali ini, dia melihat kejadian ketika Jonah sedang melakukan ritual pemanggilan arwah. Awalnya semua berjalan dengan lancar, akan tetapi arwah yang dipanggil oleh Jonah ini sangatlah kuat hingga Jonah menjadi kewalahan. Kekuatan arwah yang terlalu kuat itu membuat Jonah mengeluarkan sebuah ektoplasma yang sangat besar. Ektoplasma sendiri adalah sebuah zat seperti gelatin yang kerap keluar dari tubuh seorang media pemanggilan arwah. Karena arwah yang diajak berkomunikasi ini terlalu kuat, maka ektoplasma yang dikeluarkan Jonah pun menjadi sangat besar dan pada akhirnya meledak. Namun sebelum melihat kelanjutan masa lalu Jonah, Nicholas membuat Matt sadar. Tak lama kemudian, Sarah datang dan langsung mengusir Nicholas. Sebelum pergi, Nicholas menjelaskan bahwa rumah itu sangat berhantu dan Matt kini menjadi incaran dari arwah yang mendiami rumah tersebut. Di malam harinya, Sarah dan keluarganya mulai mendapatkan gangguan dari arwah penghuni rumah itu. Karena gangguan tersebut, Sarah pun menjadi percaya pada perkataan Nicholas. Ia segera memanggil Nicholas kembali untuk membantunya mengusir arwah-arwah yang bergentayangan di rumah tersebut. Lalu Nicholas pun mulai mencari keberadaan dari mayat yang sering mengganggu Matt. Ketika Nicholas dalam proses mencari mayat Jonah, seluruh benda yang ada di ruangan itu tiba-tiba saja bergerak dengan sendirinya. Selain itu, arwah Jonah juga terus mengganggu Matt. Pada akhirnya, Nicholas berhasil menemukan mayat Jonah yang sudah menjadi abu. Abu dari tubuh Jonah ditemukan di sebuah tempat pembakaran mayat yang ada di rumah itu. Kemudian Nicholas pun membawa abu Jonah untuk segera dimakamkan dengan layak. Setelah Nicholas pergi, Sarah dan yang lainnya berpikiran bahwa teror di rumah itu sudah berakhir.
Namun sepertinya tindakan Nicholas tidak mampu mengusir Jonah dari rumah itu. Arwah Jonah kembali menghantui Matt dan kini dia membuat tubuh Matt mengalami luka-luka yang terlihat seperti mantra. Hal ini terlihat sama persis dengan mantra yang ditulis oleh Ramsey pada tubuh mayat-mayat yang dia curi. Sarah sangat terkejut ketika melihat Matt yang dipenuhi luka aneh. Dia pun segera memberitahu Peter dan segera membawa Matt ke rumah sakit. Sebelum pergi ke rumah sakit, Sarah meminta Wendy untuk diam di rumah dan menjaga Billy serta Mary. Di rumah sakit, Matt kembali bertemu dengan arwah Jonah. Lalu arwah Jonah kembali memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi padanya di masa lalu. Selain pada Matt, Jonah juga memperlihatkan kebenaran tentang apa yang terjadi di rumah itu pada Nicholas. Saat melakukan pemanggilan arwah, ektoplasma besar yang dikeluarkan Jonah tiba-tiba saja meledak dan membunuh semua orang yang ikut dalam ritual itu termasuk Ramsey. Sebelum meninggal, Ramsey meminta Jonah untuk keluar dari rumah itu karena arwah-arwah yang Ramsey jadikan tumbal akan mengamuk dan membunuh Jonah. Lalu Jonah pun segera mencari jalan keluar. Namun sayangnya, para arwah yang dipenuhi amarah memancing Jonah untuk masuk ke dalam tempat pembakaran mayat yang mengakibatkan dirinya dibakar hidup-hidup oleh para arwah tersebut. Setelah Jonah meninggal, dia menjadi penjaga rumah itu. Setelah mendapatkan penglihatan itu, ternyata Jonah merupakan arwah baik yang menjadi penjaga di tempat itu, sehingga para arwah yang ada di rumah itu tidak bisa mengganggu orang-orang. Tindakan Nicholas yang telah membebaskan arwah Jonah dari rumah itu membuat para arwah bisa bertindak sesuka hati mereka. Kini rumah itu hanya dipenuhi amarah dari arwah-arwah yang tidak tenang. Setelah mengetahui kebenaran itu, Nicholas sesegera mungkin menelpon rumah Sarah untuk menjelaskan bahwa teror makhluk halus masih terjadi di rumah itu. Nicholas meminta Sarah untuk segera pergi dari rumah itu karena di rumah itu hanya ada kemarahan dari para arwah yang menjadi tumbal Ramsey. Akan tetapi usaha Nicholas itu sia-sia saja karena Sarah dan Peter sedang berada di rumah sakit. Kembali lagi ke rumah, Wendy yang sedang mandi mulai diganggu oleh para arwah yang membuatnya hampir saja mati. Sementara itu, Matt kabur dari rumah sakit. Matt merasa jika penyakitnya memang tidak bisa disembuhkan, oleh karena itu dengan sisa waktu yang dia miliki, Matt berniat menyelesaikan tugas Jonah, yaitu membebaskan para arwah yang ada di rumah Ramsey. Lalu Jonah pun mengambil alih tubuh Matt dan langsung pergi ke rumah Ramsey. Jonah yang ada di dalam tubuh Matt meminta Wendy, Billy, dan Mary untuk segera keluar dari rumah itu. Lalu Jonah langsung menghancurkan dinding ruang bawah tanah. Ternyata di sanalah Ramsey menyembunyikan ratusan mayat yang dia curi. Mayat-mayat itu tidak membusuk karena Ramsey menggunakan banyak pengawet untuk mengawetkan ratusan mayat tersebut. Kemudian Jonah mulai membakar mayat-mayat itu dengan harapan mantra yang ada di tubuh mayat itu bisa menghilang dan jiwa mereka bisa kembali ke alam baka. Di tengah kebakaran itu, arwah-arwah tersebut berkumpul mengelilingi tubuh Matt dan meletakkan tangan mereka di atas kepala Matt. Kemudian datanglah Sarah yang menerobos masuk ke dalam kobaran api itu untuk menyelamatkan Matt. Karena hampir seluruh bagian dari rumah itu sudah terbakar, Sarah membawa tubuh Matt untuk berlindung di bawah meja. Dalam keadaan setengah pingsan, Jonah melihat para arwah itu menghilang satu persatu. Lalu datanglah petugas pemadam kebakaran yang langsung membawa Matt serta Sarah keluar dari rumah itu. Setelah dibawa keluar rumah, Jonah pun keluar dari tubuh Matt. Nicholas yang saat itu berada di sana melihat langsung bahwa Jonah keluar dari tubuh Matt. Setelah kejadian itu, rumah Ramsey tidak menunjukkan tanda-tanda kehadiran makhluk halus lagi. Kemudian pemilik rumah itu membangun ulang rumah Ramsey dan menjualnya pada orang lain. Lalu, apa yang terjadi pada Matt? Secara ajaib, kanker stadium 4 yang diderita Matt menghilang secara tiba-tiba dan dokter pun menyatakan bahwa Matt telah bebas dari kanker. Sepertinya hal ini berhubungan dengan kejadian ketika para arwah itu memegang kepala Matt. Para arwah itu mengucapkan terima kasih pada Matt dengan cara menyembuhkan Matt dari penyakit kanker yang dia derita. Kisah Matt ini kemudian diangkat menjadi sebuah film dengan judul The Haunting in Connecticut, dan film pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.